Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi setelah lama tidak update ya. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang ada di SKD ataupun TKD ataupun ada di tes bakat psikolastik ya. Itu adalah materi yang favorit. Nah, perbandingan. Ini 100% keluar bintang. Syarat dan ketentuan berlaku karena dari hasil wawancara saya kepada siswa-siswi yang saya antarkan ke salah satu sekolah kedinasan terkemuka, itu soal ini selalu ada ya. Jadi sebab itu saya bahas ini soal perbandingan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Pertama kita harus mengenali dulu jenis perbandingan ya. Perbandingan yang biasa dipersoalkan, dipermasalahkan ada dua ya. Ini ada perbandingan senilai dan ada yang berbalik nilai. Berbalik nilai. Apa bedanya? Nah, kalau perbandingan senilai itu ya, dia biasanya kita pada dasarnya ada dua variabel atau ada dua unsur gitu ya. Dua unsur, katakanlah unsurnya A atau B dan nanti ada dua kasus. Maka semakin besar nilai A, maka semakin besar nilai B. Ya, itu adalah senilai. Jadi kalau A-nya naik, B-nya naik. Nah, ya. Kalau rumusnya adalah nah ini saja. A1 per B1 sama dengan A2 per B2 gitu. Kemudian kalau perbandingan berbalik nilai, bedanya adalah nanti ada dua unsur gitu ya. Sama AB, semakin besar nilai A, maka semakin kecil B. Nah, jadi kalau yang balik nilai itu misalkan nanti ada dua unsur AB ya. Kalau A-nya naik, B-nya ikut turun. B-nya jadi turun. A-nya turun, B-nya naik. Nah, kalau senilai mah A-nya naik, B-nya naik. A-nya semakin mengecil, B-nya juga mengecil. Nah, rumusnya ya di internet banyaklah berseliweran gitu. Tapi coba saya rangkum ya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini kita buat seperti ini saja. Kalau senilai dibagi ya. Jadi dalam satu kasus itu dibagi. Nah, kalau berbalik nilai itu dikali gitu aja. Jadi kalau senilai dikali senilai dibagi berbalik nilai dikali itu saja ingatnya. Ya, dan ini kasus-kasusnya. Misalkan yang senilai itu apa contohnya ya? Misalkan jarak dengan waktu. Nah, gitu ya. Jarak dengan waktu gitu saja. Ada jarak, ada waktu. Nah, biasanya nanti diketahui dulu kasus pertama. Unsurnya misalkan ini yang senilai ya. Karena kan semakin jauh jaraknya ya, semakin tinggi jaraknya. Ya tinggi berarti kan angkanya semakin besar. Maka waktu yang diperlukan juga akan semakin besar. Nah, itu senilai. Misal untuk menempuh jarak 45 km, nah misalkan ya dibutuhkan waktu 3 jam. Nah, berarti ini 45 ini A1, ininya B1. Nah, gitu. Nanti kasus keduanya, jika ingin menempuh jarak sejauh misalkan ya 60 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, begitu ya. Kalau yang berbalik nilai itu contohnya misalkan yang paling umum ya, yang paling umum mainstream itu pekerja dan hari gitu. Pekerja dan hari. Kan gitu ya. Semakin banyak pekerja nanti harinya akan semakin sedikit kan gitu. Ya kan sebuah proyek pembangunan, nah seperti itulah biasanya ya. Membutuhkan 20 pekerja dalam waktu 4 hari misalkan gitu. Itu kan ya semakin banyak bekerja waktunya semakin sedikit. Itu saja ya. Nah, silakan catat. Contoh. Nah, untuk mempermudah langsung ke contoh. Contoh 1. Nah, keluarga Pak Adi mengonsumsi beras sebanyak 12 kg dalam waktu 20 hari. Wow, lumayan ya. Untuk persediaan selama 45 hari dibutuhkan beras sebanyak titik. Nah, apa ini pilihannya? Kita coba dulu. Kita cek gitu ya. Jadi di sini ada dua unsur. Pertama ada beras, ya, ada beras dan ada hari.
Nah, ada beras dan ada hari. Ya. Kasus pertama itu adalah ya, ada 12 kilogram, harinya 20. Nah, kasus kedua harinya berasnya ditanyakan, katakan X lah, mau X mau A terserah ya. Di sininya adalah 45. Nah, gimana ini? Coba kita cek dulu apakah ini senilai atau berbalik nilai. Kalau berasnya semakin banyak gitu ya, maka harinya juga akan gimana? Ya semakin banyak juga gitu. Atau dibalik, harinya semakin lama, angkanya semakin besar, berarti kan semakin lama ya, maka berasnya akan semakin banyak. Oh, berarti ini adalah perbandingan senilai. Berarti kalau senilai itu dibagi ya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Mana A1, mana A2? Ya boleh kita sebut ini A ya, ini unsur A, ini unsur B lah begitu. Jadi ini A1, ini A2, B1, B2. Nah, sebenarnya yang perlu diingat adalah dibagi gitu ya. Jadi dibagi. Boleh saja seperti ini karena unsurnya dibagi, pengennya dimulainya dari yang ditanyakan, ditanyakannya X. Berarti hubungan X dengan 45 bagaimana? Karena senilai berarti dibagi. Berarti X dibagi 45, nah begitu ya. Sama dengan 12 karena 12 X itu padannya 12 dibagi 20. Nah, seperti ini. Begitu ya. Jadi A1 B1 itu hanya untuk pembagian saja maksudnya. Ya mau yang satu mau yang duanya terserah. Yang penting antar ini kan satu paket nih. Nah, ini satu kasus ya. Ini juga satu kasus gitu saja ingatnya. Maka kalau seperti itu, nah ini kan 45-nya pindah nih. 45-nya pindah aja 45-nya lah. Jadi 12 per 20 kali 45. Nah, kali sama bagi duluin mana? Bebas ya, bebas. Tapi untuk mempermudah mending bagi dulu. 12 bagi 20 bisa nggak diperkecil? Bisa, betul. Dibagi 4. Kalau bagi 4 ini jadi 3, ini jadi 5. Nah, gitu ya. Sehingga selanjutnya adalah ganti. Anda juga sambil mengerjakan ya, silahkan. Berarti 3 per 5 kali 45. Nah, ada lagi yang bisa diperkecil? Ada ya. 45 dibagi 5. Oh, biar enak. 45 bagi 5, coret-coret 9 ya. Jadi 3 kali 9. Betul, jawabannya adalah 20. Nah, 20 kali 9, 27 maksudnya begitu. Berarti 27 kilo. Nah, B jawabannya. Mantap ya. Bagus. Sekarang contoh kedua. Sebuah pembangunan rumah akan selesai dikerjakan selama 12 hari oleh 15 orang pegawai atau pekerja. Berapa tambahan pegawai yang dibutuhkan agar rumah dapat selesai dalam waktu 10 hari? Nah, awas di sini nanti ada kata tambahan. Jadi harus hati-hati nanti ya. Karena yang ditanyakannya bukan pegawainya, tapi tambahannya. Oke, sekarang kita selidiki dulu ya. Pertama ada hari, ada orang. Nah, apakah ini senilai atau berbalik nilai? Oh, berbalik nilai. Coba ya, bukan karena yang tadi contohnya senilai ya, tapi coba cek. Bagaimana kalau harinya atau orangnya ya, boleh unsur yang mana saja yang gampang. Kalau harinya susah, orangnya saja. Bagaimana kalau orangnya diperbanyak? Apakah harinya akan bertambah atau semakin berkurang? Ah, betul, semakin berkurang. Jadi terbalik, orangnya diperbanyak, harinya berkurang. Orangnya semakin sedikit, harinya akan semakin banyak. Oh, berarti ini berbalik nilai. Nah, gitulah. Kalau berbalik nilai berarti dikali, betul. A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Jadi unsurnya dikali, gitu saja. Ini kasus pertama, kasus kedua. Kasus pertama adalah 12 hari, 12 orang. Kasus kedua, harinya 10, orangnya nggak tahu. Yang dicari ya, katakanlah A lah ya, jangan X terus. Nah, pokoknya yang perlu kita ingat adalah paketnya, paket per kasusnya. Nah, paket per kasusnya dikali, gitu saja.
paket kasusnya dikali ya. Jadi boleh kita mencarinya dari yang ditanyakan. Tidak mesti A1 B1 gitu. Berarti 12 ke 15 gak mesti. Biar gampang saja. Jadi 10 kali A sama dengan berapa? 12 kali 15. Nah, gitu saja. Nah, saran dari saya ya, ini jangan dulu dikalikan. Karena kan kita mau mencari A, berarti otomatis 10 bakal hijrah tuh ke kanan ya. Hijrahlah ke kanan. Berarti jadi 12 kali 15 per 10. Nah, begitu. Jangan dulu dikalikan. Boleh nggak dikalikan dulu? Boleh ya. Ya, tapi mau apa-apaan, mau nanaonan Anda gitu ya. Kan nanti membludak dulu angkanya. Ada yang bisa diperkecil. Nah, tentu ada ya. Ini coret 15 sama 10 bisa diperkecil. Bagi 5. 3 di sini 2. Nah, ada lagi yang bisa dicoret-coret. Bisa dihajar ya. Ini 12 dengan 2-nya. Terus bagi 2, 6. Nah, begitu. Maka jawabannya adalah warna hijau. Nah, berarti A-nya sama dengan, sisanya kan 6 kali 3 ya, 18. Nah, berarti agar selesai dalam 10 hari butuh 18 orang. Nah, dan 18 ini ada. Tapi kalau kita contoh yang ini, kita terkena jebakan Batman ya. Karena yang ditanyakannya adalah tambahannya berapa gitu. Tambahannya berapa? Awalnya kan 15 orang kalau 12 hari. Sekarang menjadi 18 orang. Maka tambahannya adalah 3. Betul. Jawabannya ya. Sengaja yang 18 diakomodir supaya supaya saja. Oke, contoh selanjutnya. Wah, sebuah proyek pembangunan gedung direncanakan selesai dalam 15 hari ya. Nah, ini soal yang agak hot ya. Karena setelah 5 hari proyek tersebut dihentikan. Dihentikan ya. Apakah ada Satpol PP atau ada apa gitu bermasalah perizinannya? Kita nggak tahu ya. Nah, untuk pembahasan soal ini akan kita bahas di video selanjutnya agar tidak panjang. Jangan lupa ya di subscribe ya. Bentar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.